Noroyale. Halo koncoku, Denalur di sini. Dan ini alur cerita anime Ito Junji Collection. Sebelum lanjut ke videonya, Mimin jelasin bahwasan ini adalah video horor. Jadi sebelum lanjut ke videonya, pastikan kalian sudah like, komen, dan subscribe channel ini. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita gaskan ke videonya. Di awal scene, seorang pria misterius sedang melakukan sebuah ritual untuk mengutuk orang lain, atau yang sering kita sebut sebagai santet. Di sekolah, dia yang bernama Shuichi menganggap dirinya sebagai manusia misterius yang berbeda dengan manusia biasanya, dan merasa paling hebat di sekolah. Bahkan dia mampu membuat siswa saling bertengkar jika tidak menyukainya. Dia selalu merencanakan hal-hal gila yang membuatnya tertawa sendirian, yang membuatnya pun dianggap gila oleh teman-temannya. Selain itu, di rumah, Shuichi juga sangat jahil pada kakak perempuannya, yang membuatnya sering dimarahi oleh Koichi atau kakak laki-lakinya. Di malam hari di tengah hutan, selain santet, Shuichi juga memiliki kehebatan lainnya, di mana dia menguburkan sebuah boneka dan hanya memunculkan kepalanya saja. Hingga di sekolah terdengar kabar kalau salah satu murid di kelas bernama Kuroda telah menghilang. Sudah jelas penyebabnya adalah Shuichi. Di tengah hutan, seorang penjaga hutan selalu menemukan boneka yang tertancap di pohon, yang membuatnya marah karena dapat merusak pohonnya. Dia sangat marah dan berniat menangkap pelakunya. Selain boneka yang ada di pohon, dia juga menemukan boneka yang terkubur. Selepas semua yang terjadi, pria tua yang disebut iblis oleh penduduk sekitar karena kekejamannya menemukan seorang anak yang terkubur. Kabar itu pun kembali viral di sekolah. 3 orang murid yang membicarakan hal itu pun dilihat oleh Shuichi, di mana dari 3 orang itu Shuichi melihat kalau salah satu dari mereka ada yang tidak diajak bicara. Shuichi menyimpulkan kalau Ishizaka telah dikucilkan oleh Kawai dan Yamada. Karena hal itu, Shuichi pun berniat membantunya untuk mengutuk mereka yang telah mengucilkannya. Tapi bagi Ishizaka, dia tidak merasa dikucilkan. Dia juga tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Shuichi. Shuichi pun menyusun rencana tentang kutukan apa yang pantas untuknya. Sementara Ishizaka melaporkan tentang kutukan itu pada Kawai, tapi Kawai menganggap hal itu tidaklah penting karena dia sendiri tidak percaya akan hal tersebut. Keesokannya saat jam pelajaran, menggunakan sebuah boneka, Shuichi menusuk-nusuk boneka tersebut di bagian perut, yang membuat Kawai sakit perut dan izin untuk ke toilet. Lalu sesampainya di sana, rasa sakit di perutnya telah menghilang, dan saat akan kembali ke kelas, tiba-tiba pintu toilet terkunci. Sementara Shuichi menaruh laba-laba pada boneka itu, yang hal itu membuat Kawai mengalami hal buruk. Lalu saat Kawai ditemukan, dirinya terpingsan dengan terlilit tisu toilet. Dari kejadian itu, Shuichi pun bertanya dengan hasil yang ia buat. Tapi Ishizaka masih tidak mengerti dengan apa yang Shuichi katakan. Hal itu membuat Shuichi kesal dan berniat memberi Ishizaka pelajaran juga. Kemudian malamnya Shuichi menelponnya dengan berkata jika dia perwakilan dari pihak Telkomsel ingin memberikan Ishizaka sebuah hadiah dan memintanya untuk datang ke taman seorang diri. Walau Shuichi menyamarkan suaranya, tapi Zaka tetap mengenali suara tersebut. Kemudian setelah menunggu cukup lama untuk mengetahui apa yang akan Shuichi lakukan, tiba-tiba datang makhluk yang besar dan tinggi, kini mengejar Ishizaka. Makhluk itu terus mengejar hingga sampai ke hutan milik si iblis. Ternyata makhluk itu adalah Shuichi yang menggunakan kostum. Dia yang terus mengejar menginjak sebuah jebakan yang membuatnya terjatuh, dan hal itu diketahui oleh Zaka. Tapi Shuichi malah marah karena dia mengira kalau Zaka telah memasang jebakan, yang padahal jebakan itu milik si iblis. Zaka pun mengajak Shuichi untuk pergi dari sana karena jika ketahuan oleh si iblis mereka akan ditangkap. Saat Zaka sudah pergi, Shuichi masih di sana karena terjebak oleh kostumnya sendiri. Hingga tak lama si iblis pun datang. Pak tua yang melihat Shuichi mengira kalau Shuichi lah yang telah merusak pohonnya. Dia juga menyerang Shuichi. Tapi untung saja kapak itu tidak mengenainya. Melihat kekejamannya itu membuat Shuichi ketakutan dan memohon ampun agar tidak dibunuh. Tapi Pak tua sangat senang mengganggunya.
Hingga entah dari mana, Koichi datang mencari Shuichi. Awalnya Pak Tua tidak membiarkan Shuichi dibawa pergi, tapi karena ancaman Koichi yang akan melaporkannya ke polisi atas tindakannya, Pak Tua pun tidak berkutik. Kemudian di sebuah keluarga terdapat musibah yang tertimpa oleh putri dari pasangan suami istri, di mana putri mereka bernama Mari, perlahan berubah menjadi sebuah boneka. Hingga makin hari Mari telah berubah menjadi boneka seutuhnya. Mereka tidak tahu harus bagaimana. Ke rumah sakit pun mereka tidak bisa menyembuhkannya. Seharusnya mereka membakar putrinya untuk membiarkannya tenang. Tapi ayahnya tidak sanggup melakukan hal tersebut dan membiarkannya seperti itu. Perubahan Mari tidak sampai di situ saja. Perlahan perubahannya terlihat yang mana Mari mulai membusuk. Yang akhirnya mereka pun merelakan Mari pergi. Kemudian cerita berpindah ke seorang pria bernama Iwasaki. Dia merupakan seorang pembuat naskah film. Di saat ia sedang bersantai di sebuah kafe, dia melihat sebuah majalah yang berisikan para model wanita. Tapi yang mengejutkannya, ia melihat seseorang yang tampak sangat mengerikan. Bahkan dia meragukan kalau wanita itu beneran model atau tidak. Setelah melihat wajah dari model itu, tidur Iwasaki jadi terganggu karena selalu mengingat wajah tersebut. Dia juga menceritakan pada temannya tentang sosok yang ia lihat di majalah model. Namun Oda tidak tahu harus berbuat apa. Yang jelas Iwasaki harus segera menyelesaikan naskah film mereka. Malamnya saat sedang membuat naskah, Iwasaki selalu terganggu oleh ingatan yang seharusnya tidak ia lihat. Namun seiring berjalannya waktu, ingatan tentang itu mulai memudar. Dalam pembuatan film amatir mereka membutuhkan pemeran wanita. Jadi Oda menyarankan untuk membuat audisi terbuka demi mendapatkan pemeran wanita. Setelah menyebarkan kabar, mereka hanya mendapatkan 3 orang yang mendaftar. Setelah melihat foto dari pendaftaran, terdapat 2 wanita cantik dan 1 wanita yang mengganggu ingatan Iwasaki. Ketika melihat itu, Iwasaki langsung terkejut dan bilang bahwa wanita itulah yang dia lihat di model. Iwasaki berharap agar tidak berurusan dengan wanita itu, karena menatap matanya saja sudah membuatnya merinding. Tapi Oda malah ingin mencoba mengcasting wanita tersebut, karena dia heran kenapa model pro bisa mendaftar di audisi amatir mereka. Tentu Iwasaki menolaknya, tapi Oda berpikir kalau wanita yang ia anggap unik ini akan mendatangkan kesuksesan di film mereka. Kemudian interview pun dilakukan. Wanita pertama masih seorang murid SMA bernama Mori Tamae. Dia ditugaskan oleh Oda akan menjadi pemeran utamanya, yang kemudian wanita seram itu bernama Fushi. Dengan entengnya Oda bilang kalau Iwasaki penggemar beratnya. Tentu Iwasaki tidak pernah mengatakan hal tersebut. Dilihat secara langsung benar-benar menyeramkan, kata Iwasaki dalam hati. Oda pun mengakui kalau Fushi itu seram. Tapi Oda tetap yakin kalau soal tampil di depan layar, mungkin dia akan menjadi bintang mereka. Namun Iwasaki pun punya firasat buruk tentang Fushi, di mana sebelumnya firasat Iwasaki tidak pernah meleset. Keesokan harinya mereka pun mulai OTW ke lokasi syuting yang berada di tengah gunung. Di dalam mobil mereka bercanda yang membuat semua tertawa, tapi tidak dengan Fushi. Namun saat dia tertawa semua terdiam. Gimana nggak diam, giginya aja udah kayak hiu. Sesampainya di lokasi, mereka masih terkejut dan bertanya-tanya tentang keasliannya yang sebagai manusia. Kemudian briefing pun dilakukan, di mana Fushi terus menatap Iwasaki yang membuatnya sangat ketakutan. Demi mengalihkan pandangan itu, Iwasaki pergi dari sana, beralasan kalau dia sedikit mual dan ingin membasuh muka di sebuah sungai. Tapi yang mengejutkan, dia diikuti oleh Fushi. Iwasaki yang berhasil kabur dari Fushi, dirinya kembali pada yang lain, dan dia meminta mereka semua segera pulang. Mereka harus pergi dengan meninggalkan Fushi sendirian. Tapi mereka menolak karena kasihan dengannya jika dia dibiarkan sendiri di tengah gunung. Setelah itu pembicaraan mereka terhenti karena Fushi sudah ada di sana. Mau tidak mau, Iwasaki terus melanjutkan syuting mereka. Dalam syuting itu mereka tidak memainkan Fushi, yang membuatnya bertanya kenapa dia tidak dimainkan. Oda beralasan kalau peran Fushi sangat penting, jadi dia akan dimainkan nanti. Tapi nyatanya Oda juga berpikir untuk pergi meninggalkan Fushi sendiri. Namun dia juga takut kalau Fushi dibiarkan sendiri, dia akan dendam pada mereka. Tapi Iwasaki tidak peduli, mereka harus segera kabur. Lalu tiba-tiba Miyake datang dengan ketakutan.
di mana dia bilang kalau di tengah gunung Tamae dimakan oleh Fushi. Awalnya mereka tidak percaya dengan perkataannya, tapi Miyake membawa mereka untuk melihatnya langsung. Tapi sesampainya di sana tidak ada siapa-siapa. Namun terdapat bercadara di sana tanpa adanya Fushi di sana. Hingga tiba-tiba Fushi muncul di belakang mereka dengan muncung penuh darah. Melihat itu membuat mereka kabur ketakutan. Namun sayangnya Miyake harus tertangkap dan menjadi santapan bagi Fushi. Iwasaki yang terus berlari malah tersandung. Dan gitu bukannya bangun terus lari, malah menyaksikan Miyake yang menjadi santapan. Ternyata firasat buruk Iwasaki terbukti di sini. Kemudian cerita berpindah ke dalam sebuah rumah sakit di mana seorang wanita bernama Mami. Ia selalu tersuges bahwa dirinya akan mati, namun dia tidak ingin mati. Hingga saat ada seseorang di balik pintu, dia sangat ketakutan. Mami bilang pada dokter kalau dia tidak ingin mati. Mami juga menceritakan bahwa orang yang tadi malam itu adalah dewa kematian. Tapi dokter bilang itu hanya pasien lain dari rumah sakit ini. Walau sudah dibilang itu hanyalah pasien, namun Mami tetap bilang kalau dia adalah makhluk dari dunia kegelapan. Memikirkan perihal makhluk dari kegelapan yang dikatakan Mami, mungkin masalahnya bukan karena makhluk yang ia katakan. Mungkin bisa jadi masalah jika dia mulai berkeliaran pada malam hari di rumah sakit. Dia yang dimaksud adalah seorang pasien yang bernama Mukouda. Dia datang ke rumah sakit sekitar 2 bulan lalu. Katanya dia menderita mimpi yang panjang. Dia mengaku kalau mimpi satu malam terasa seperti 2 atau 3 hari, yang mana hari demi hari mimpinya terasa semakin panjang. Kalau mimpi indah tidak jadi masalah, tapi banyak mimpi buruk yang membuatnya sangat cemas. Hingga saat ini Mukouda mulai sulit membedakan mimpi dan kenyataan, dan dampak negatifnya mulai terasa dalam kehidupannya. Baginya, kemarin adalah setahun yang lalu. Setelah mendengar itu, dokter mulai mengawasi siklus tidurnya, di mana saat itu mulai terlihat keanehan, yang mana sekujur tubuhnya kejang dan bola matanya bergerak dengan cepat. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Aktivitas otaknya juga memperlihatkan dia berada di fase tidur paling dalam, yang membuatnya harus membangunkan Mukouda. Dia juga bilang kalau dia mimpi yang mengerikan. Mukouda merasa bahwa mimpinya kini semakin panjang. Dia ingin segera sembuh, tapi dokter masih mencari cara cepat agar dia bisa sembuh. Jadi dia diminta untuk bersabar. Mukouda merasa jika ini terus berlanjut, mimpinya akan semakin panjang, yang mungkin dia akan kehilangan kewarasannya. Waktu terus berjalan seperti yang Mukouda bilang. Durasi mimpinya semakin bertambah panjang setiap waktu. Dokter melihat jelas rasanya seperti melihat evolusi manusia berkali-kali. Bahkan dia juga mulai kehilangan ingatannya, yang bahkan tidak mengenali orang yang telah merawatnya. Akhir-akhir ini saat dia terbangun, dia selalu melakukan hal aneh seperti ini. Dia hanya mengingat kalau dia punya istri yang juga dirawat di rumah sakit ini. Dia menyebutkan jika Mami adalah istrinya. Jadi dia mulai mencari hingga menemukan kamar Mami. Namun sebaliknya Mami sangat ketakutan dengan kehadirannya. Ternyata dewa kematian yang Mami maksud adalah Mukouda. Dia yang mendengar Mami menyebutnya sebagai dewa kematian membuatnya sadar dan teringat tentang mimpinya. Hari demi hari Mukouda bermimpi semakin panjang, yang membuat kondisinya semakin memburuk. Hingga akhirnya dia meninggal dengan berubah menjadi debu. Sementara keadaan Mami kini mulai membaik, tapi dia merasa ada yang aneh, di mana kini mimpinya terasa semakin panjang. Hari demi hari Kuroda dikabarkan jika perubahan kondisi dan penampilan Mami juga mulai berubah, sama seperti Mukouda. Ternyata dari sisa abu otak milik Mukouda terdapat sebuah kristal. Dokter menyimpulkan kalau kristal itu yang menyebabkan perubahan pada Mukouda. Jadi dokter memberikan kristal itu pada Mami. Dokter melakukan itu karena Mami takut mati. Jika dia bisa memimpikan mimpi abadi, dia bisa berpikir tidak akan pernah mati. Jadi dia bisa sepenuhnya menghilangkan rasa takut akan kematian. Kemudian cerita berpindah ke sebuah gang di persimpangan. Kabut tebal menyelimuti persimpangan. Di sana terdapat seorang gadis yang sedang menunggu kehadiran seseorang, di mana tak lama orang yang ditunggu pun telah tiba. Gadis itu langsung meminta pada pria itu untuk meramalkannya soal asmara miliknya. Pria itu bilang kalau cintanya tidak akan pernah terwujud. Seorang murid pindahan bernama Fukada Ryusuke, di mana dia berpindah ke kampung halamannya sendiri. Dia juga bertemu dengan teman lama bernama Midori. Dia juga memperkenalkan Ryusuke pada sahabatnya bernama Tanaka. Tanaka bilang pada Ryu kalau di kalangan para pria Midori sangat populer. Bahkan dia adalah target cinta semua anak cowok, atau mungkin target ramalan.
Mereka mencoba mendapatkan ramalan cintanya dengan Midori dari orang lain yang mereka temui di jalan. Namun Midori tidak menganggap ramalan persimpangan itu sungguhan. Ryu bilang pada mereka, jangan bermain-main dengan ramalan persimpangan. Ternyata Ryu yang bilang seperti itu karena dia memiliki kenangan buruk tentang persimpangan, di mana saat tengah bermain, Ryosuke didatangi oleh seorang wanita yang menjadi korban perselingkuhan hingga mengandung seorang bayi. Walau sudah dimintai tanggung jawab, si pria malah memintanya untuk menggugurkannya saja. Tentu dia tidak ingin melakukan hal itu. Selain ingin membesarkan anak itu, dia juga sangat sayang pada kekasihnya. Dari peristiwa itu, si wanita bertanya pada Ryosuke kecil, apakah cintanya akan terwujud dengan pria itu. Kyosuke yang tidak tahu akan hal tersebut hanya menjawab kalau itu tidak akan terwujud lalu kabur. Tapi di malam itu, Ryosuke jadi penasaran dengan apa yang terjadi pada wanita itu. Jadi keesokannya dia kembali untuk melihatnya. Yang terjadi, wanita itu tergeletak bersimbah darah dengan memegang sebuah cutter. Ternyata wanita itu bunuh diri. Dari kejadian itu sampai sekarang Ryosuke masih merasa bersalah. Dia yang sering terlihat murung membuat Midori khawatir terhadapnya. Karena belakangan ini dia terlihat aneh baginya. Tapi Ryosuke berusaha menyembunyikan hal tersebut. Midori beranggapan kalau Ryu memiliki pengalaman buruk tentang ramalan persimpangan, di mana Midori juga memilikinya. Karena 8 tahun yang lalu bibinya bunuh diri di persimpangan itu. Mendengar itu membuat Ryu sangat terkejut, yang mana ternyata wanita itu adalah bibinya Midori. Rasa bersalah pun semakin bertambah, yang membuatnya menjauhi Midori. Yang hal itu pun diketahui oleh Midori jika Ryu menjauhinya tanpa tahu sebabnya. Tanaka yang merupakan sahabatnya berusaha bertanya kepada Ryu kenapa dia menjauhi Midori. Tapi Ryu bilang jika dia tidak marah padanya, melainkan hanya tidak pantas untuknya atau untuk menyukainya walau Midori menyukainya. Untuk mengetahui apa yang akan terjadi dengan hubungan mereka, Tanaka pergi ke persimpangan. Hingga tak lama orang yang ditunggu pun telah tiba. Jadi Tanaka meminta ramalan tentang hubungan Ryu dan Midori ke depannya. Tapi pria itu menjawab jika Tanaka lebih baik mengkhawatirkan kehidupan cintanya sendiri. Di kejadian ini Tanaka menceritakannya pada Midori. Selain itu yang membuat Tanaka terkejut adalah ucapan pria itu. Tanaka juga mengaku dari hubungan mereka yang sekarang tidak baik-baik saja, dia berencana akan mengungkapkan apa yang ia rasakan. Di mana ternyata Tanaka sudah menyukai Ryu saat pertama kali bertemu. Jadi dia akan mengungkapkan perasaannya langsung dan akan tulus dengan isi hatinya. Mulai dari itu Tanaka terus mengejar Ryu. Tapi walau sudah ditolak, hal itu tidak mempan terhadapnya. Bahkan sikapnya mulai bertambah aneh. Karena sudah jengkel, Ryu meminta Tanaka untuk menghentikan ini semua. Tapi Tanaka tidak peduli. Bahkan dia memaksa Ryu untuk membawa bekal yang sudah ia buatkan untuknya. Hingga akhirnya membuat Ryu marah dan bilang jika dia tidak menyukainya dan hanya menyukai Midori. Dia juga mengusir Tanaka dengan kasar. Walau diperlakukan kasar, Tanaka terus saja mengikuti Ryu. Sampai-sampai temannya bilang kalau dewa kematian kini mengawasi Ryu. Sepulang sekolah, Ryu meminta maaf atas tindakannya yang kasar itu. Selain itu dia juga tetap tidak bisa menerimanya karena dia tidak bisa melupakan Midori. Kemudian hal mengejutkan terjadi. Tanaka tiba-tiba bundir tepat di hadapan Ryu. Dari kejadian itu Ryu bertekad untuk menemui pria peramal. Selain itu Ryu juga memberikan ramalan pada orang-orang. Dia akan memberikan harapan pada orang yang ingin diramalkan. Ryu melakukan hal yang sebaliknya dengan pria peramal, karena mungkin itu adalah satu-satunya cara untuk mencegah perbuatannya. Ryu melakukan semua yang dia bisa untuk memberikan ramalan baik bagi orang-orang, hingga Ryu menemukan keanehan, di mana orang-orang yang minta diramalkan adalah korban dari bunuh diri atau hantu orang yang bunuh diri di persimpangan. Hingga Ryu bertemu dengan Tanaka. Walau begitu, Ryu tidak boleh berhenti untuk melakukan ramalan. Hingga kabar Ryu yang memberikan ramalan terdengar oleh Midori. Jadi dia meminta alasan kenapa Ryu melakukan itu. Ryu bilang kalau dia tidak akan berhenti sampai menangkap pria peramal. Kemudian saat berjalan pulang, Ryu melihat pria yang selama ini dia cari. Namun pria itu tidak memperdulikannya. Hingga saat mengejar, Ryu kehilangan dia.
Selain itu, Ryu sampai di persimpangan 8 tahun lalu di mana wanita itu bundir dan wanita itu juga kini berada di sana. Dia juga menunjuk suatu jalan pada Ryu. Sementara Midori yang mencari Ryu, dirinya bertemu dengan pria peramal. Lalu tiba-tiba Ryu datang pada Midori. Kedatangan Ryu ke sana karena ditunjuk jalan pada si perempuan tadi. Sementara Midori bilang pada Ryu kalau baru saja dia bertemu dengan pria peramal. Namun saat akan menunjukkan pada Ryu, pria tersebut telah menghilang. Kemudian diperkenalkan seorang gadis bernama Yuko, di mana dia terkenal karena cerewet. Namun akhir-akhir ini dia menjadi pendiam. Bahkan sekalinya berbicara, Arahi,最近うまく喋れないの。 dia seperti kesulitan mungkin karena lidahnya tergigit atau sariawan. Mimin juga belum tahu. Kawannya yang begitu khawatir memintanya untuk pulang saja karena dia terlihat sakit. Tapi Yuko bilang dia baik-baik saja. Hingga tak lama Yuko kini berhenti masuk sekolah. Rai yang khawatir mendatangi rumahnya. Di kamar Yuko terus saja memegang mulutnya dan menahan rasa sakit. Hingga tiba-tiba entah bagaimana siput sebesar itu bisa masuk ke dalam mulutnya. Demi menyelamatkan Yuko, ayahnya menyarankan untuk merendam Yuko ke dalam bak yang terisi dengan garam. Hal itu dilakukan demi membunuh siput tersebut. Namun yang terjadi, di mana garam itu membuat tubuh Yuko menyusut. Yang kemudian siput itu pun keluar dengan kepala Yuko yang menjadi cangkangnya. Oke teman-teman, untuk part 1 dari anime Ito Junji Collection sampai di sini terlebih dahulu. Jika teman-teman suka dengan konten horor seperti ini, silahkan komen di bawah. Oke, sekian dari saya Denalur pamit undur diri and bye-bye.